Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Saputra dari kelas MIP 4A, Prodi Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sambas. Video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengenal jaringan kampus. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan kampus. Jaringan kampus adalah jaringan di dalam kampus yang kita gunakan untuk bekerja dan belajar. Kampus memiliki ukuran dan atribut industri yang berbeda-beda. Demikian juga jaringan kampus bervariasi dalam jenis dan bentuknya. Kita semua mengakses berbagai jaringan sepanjang kehidupan kita sehari-hari yang tidak kita sadari secara aktif. Misalnya, saat kita pulang ke rumah di penghujung hari, sebagian besar ponsel kita secara otomatis akan terhubung ke jaringan WiFi. Jaringan rumah ini bisa sederhana atau kompleks. Jaringan rumah yang sederhana mungkin hanya memiliki satu router nirkabel yang menyediakan akses internet. Namun, jaringan rumah yang kompleks dapat melayani lebih banyak perangkat dan dapat menyediakan layanan berkecepatan tinggi untuk banyak perangkat cerdas di rumah yang terhubung, termasuk televisi, sistem suara, ponsel, komputer pribadi, dan lain-lain. Perbedaan jaringan kampus. Perbedaan jaringan kampus terdiri dari 5 aspek, antara lain sebagai berikut. Perbedaan yang pertama yaitu skala jaringan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis skala jaringan, antara lain jaringan kampus kecil, menengah, dan jaringan kampus besar, yang masing-masing berbeda dalam hal jumlah pengguna terminal. Perbedaan yang kedua yaitu tertuju pada target layanan. Jika kita melihat jaringan kampus dari perspektif target layanan, kita akan melihat bahwa beberapa jaringan kampus tertutup dan terbatas, hanya mengizinkan pengguna internal saja, sementara yang lain terbuka untuk baik pengguna internal maupun eksternal. Perbedaan yang ketiga yaitu dukungan layanan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi jaringan kampus dengan layanan tunggal dan multi layanan, tergantung pada layanan yang dibawa. Kompleksitas layanan yang dibawa pada jaringan kampus menentukan kompleksitas jaringan. Perbedaan yang keempat yaitu mode akses. Jaringan kampus memiliki 2 mode akses, yaitu berkabel dan nirkabel. Sebagian besar jaringan kampus saat ini terdiri antara kabel dan nirkabel. Nirkabel bebas dari perbatasan lokasi port dan kabel, dan oleh karena itu dapat digunakan secara fleksibel. Perbedaan yang kelima yaitu pada atribut industri. Jaringan kampus beradaptasi dengan industri yang mereka layani. Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari industri yang berbeda, kita harus mendesain arsitektur jaringan kampus sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan solusi jaringan kampus dengan atribut industri yang jelas. Terdiri dari apa saja sih jaringan kampus? Jaringan kampus sangat beragam tetapi dapat diabstraksikan menjadi model terpadu yang terdiri dari komponen-komponen pada lapisan yang berbeda sesuai dengan arsitektur layanan. Yang pertama, jaringan data kampus. Jaringan data kampus dibangun menggunakan teknologi Ethernet atau WLAN. Yang kedua, terminal akses. Pada sebagian besar jaringan, terminal tidak dianggap sebagai bagian dari keseluruhan jaringan, tetapi sebagai konsumen jaringan. Yang ketiga, yaitu platform manajemen jaringan. Platform manajemen jaringan adalah komponen tradisional. Kemudian yang keempat, platform keamanan. Platform keamanan tingkat lanjut memanfaatkan data besar di seluruh jaringan yang disediakan oleh platform manajemen jaringan untuk mempertahankan diri dari ancaman persisten tingkat lanjut atau APT. Yang kelima, yaitu platform aplikasi layanan. Di masa depan, banyak aplikasi layanan akan dikembangkan dengan menggunakan basis yang disediakan oleh platform manajemen jaringan. Kemudian jaringan kampus di masa lalu, sejak jaringan kampus pertama kali dibayangkan, mereka telah menggunakan banyak teknologi seperti token ring dan asynchronous transfer mode atau ATM. Meskipun asal mula jaringan kampus tidak ditandai dengan peristiwa zaman yang luas, jaringan kampus telah berkembang pesat dengan muncul dan lahirnya Ethernet. Selama beberapa dekade terakhir,
perkembangannya. Jaringan kampus sebagian besar dibangun menggunakan Ethernet, dengan suite Ethernet yang digunakan sebagai komponen intinya. Bagian berikut ini dimulai dengan menjelajahi asal-usul Ethernet, kemudian meringkas perkembangan dan perubahan jaringan kampus selama 40 tahun terakhir, dan diakhiri dengan menguraikan tonggak perkembangan jaringan kampus. Sekian video penjelasan tentang jaringan kampus dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.